Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Sri Ulfa Yanti. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas topik tentang reformasi pembelajaran melalui lesson study. Bersama saya Sri Ulfa Yanti dengan NPM 0322010003, kelas A semester 5, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Buton. Nah, teman-teman, sebelum kita melangkah ke topik utama, bagaimana lesson study itu bisa mereformasi pembelajaran, terlebih dahulu kita harus tahu dulu, apa sih yang dimaksud dengan lesson study itu? Dan bagaimana langkah-langkah pelaksanaan lesson study? Oke, pertanyaan yang pertama kita akan jawab. Lesson study itu adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang mana tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Nah, lesson study ini tidak hanya dilakukan oleh satu orang, tetapi dia dilaksanakan oleh tim atau sekelompok guru yang ada di sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di kelas. Dan di mana guru ini atau tim yang terbagi dalam lesson study ini juga mempunyai tugas masing-masing. Ada yang sebagai guru model dan ada pula yang sebagai pengamat atau observer. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkah melaksanakan lesson study? Dalam melaksanakan lesson study ada 3 langkah utama yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah perencanaan. Yang mana dalam perencanaan ini rancangan pembelajaran yang akan dilakukan ketika open class itu harus dirancang terlebih dahulu atau harus direncanakan terlebih dahulu, karena dari rencana ini atau rancangan ini akan menjadi pedoman ketika guru model ini melaksanakan pembelajaran yang ada di dalam kelas. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan dan observasi. Guru model ketika lesson study ketika hanya dilaksanakan oleh satu orang, itu tidak bisa merangkap tugas sebagai orang yang melaksanakan dan juga sebagai observer. Nah, makanya kenapa dalam lesson study itu harus dilaksanakan oleh kerja tim. Karena ketika pelaksanaan dan observasi atau pada tahap pelaksanaan dan observasi ini, disinilah tugas-tugas dari tim tadi itu dibagi. Satu sebagai guru model dan tim yang lain atau anggota yang lain itu sebagai pengamat atau observer di dalam kelas itu. Guru model melaksanakan pembelajaran sesuai yang telah direncanakan di awal, dan observer mengamati kegiatan-kegiatan apa saja yang terjadi selama proses pembelajaran, mulai dari interaksi siswa, mulai dari respon siswa dalam menerima pembelajaran, itu semua diamati atau diobservasi oleh pengamat ini atau observer. Kemudian langkah yang ketiga adalah refleksi. Nah, refleksi ini kegiatan di mana tim setelah melaksanakan pembelajaran itu dia berkumpul untuk merefleksi atau melihat kembali apakah sudah ada peningkatan atau apa yang harus diperbaiki untuk siklus berikutnya atau untuk pelaksanaan lesson study yang berikutnya. Oke, sampai sini mungkin paham ya mengenai apa sih lesson study dan bagaimana pelaksanaan atau langkah-langkah dalam lesson study itu. Sekarang kita akan masuk kepada topik utama kita, bagaimana lesson study itu bisa mereformasi pembelajaran. Oke, sebelum kita bahas topik utamanya ini lagi, kita harus tahu dulu sebenarnya komponen utama dalam melaksanakan lesson study atau orang yang menjadi pelopor dalam lesson study ini adalah guru. Kenapa? Karena guru ini dia tugas utamanya dalam pelaksanaan pembelajaran itu adalah untuk mengantarkan peserta agar dia mencapai tujuan belajarnya. Makanya kenapa kenapa guru ini selalu dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pembelajarannya. Salah satunya itu melalui lesson study ini. Nah, pembelajaran itu sendiri memiliki makna bahwa pembelajaran adalah proses interaksi antara pendidik, peserta didik atau siswa dan media pembelajaran. Yang mana dari proses interaksi ini, siswa mendapat kesempatan untuk mengembangkan pola pikir mereka, baik secara keterampilan maupun secara aktif. Nah, pembelajaran yang diperlukan peserta didik di sini adalah pembelajaran yang interaktif, menyenangkan, inspiratif, dan menantang.
dari pembelajaran yang diinginkan ini bisa memotivasi siswa untuk mencapai tujuan dan kompetensi yang diharapkan atau kompetensi yang bisa dicapai oleh peserta didik kita sendiri. Nah, ternyata teman-teman, pembelajaran yang interaktif, menyenangkan, inspiratif, dan inovatif tadi ternyata sudah direncanakan oleh pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2013, yang mana pembelajaran seperti itu adalah sebuah pembelajaran yang dipersiapkan untuk menghadapi revolusi industri 4.0 yang mengarah pada sekolah modern abad 21. Nah, yang mana sekolah model abad 21 ini dibentuk berdasarkan prinsip dasar pencapaian secara simultan antara kualitas dan kesetaraan. Nah, teman-teman, seperti yang saya jelaskan di awal bahwasanya lesson study itu adalah pendekatan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi, reformasi pembelajaran ini membutuhkan peningkatan kualitas pembelajaran juga. Salah satunya adalah melalui lesson study. Ternyata lesson study ini tidak hanya bisa meningkatkan kualitas pembelajaran saja, tetapi juga bisa meningkatkan profesionalisme guru atau profesionalisme antar guru. Karena dalam melaksanakan lesson study ini diperlukan kerjasama antar guru, di mana dari kerjasama itu para guru bisa saling asih dan asuh keterampilan mereka ataupun kemampuan mereka dalam proses pembelajaran sehingga profesionalisme mereka itu bisa meningkat. Nah, reformasi pembelajaran melalui lesson study ini dikarenakan hal-hal berikut. Yang pertama, ada yang namanya kolaborasi dan profesionalisme guru. Kolaborasi atau kerja tim. Dalam lesson study ini, guru yang tergabung dalam tim ini akan merencanakan pembelajaran yang sangat rinci. Tidak hanya tentang apa yang diajarkan, tetapi bagaimana cara mengajarkannya dengan cara yang lebih efektif. Kemudian yang kedua, pengembangan profesionalisme guru. Nah, dalam lesson study ini, guru itu saling berbagi pengalaman atau saling berbagi pengetahuan dan keterampilan yang berguna untuk meningkatkan kualitas profesionalisme mereka. Nah, melalui diskusi ataupun refleksi bersama, mereka dapat mengembangkan metode pengajaran yang lebih baik lagi, atau mereka dapat mengembangkan metode pembelajaran yang baru dan inovatif dalam kelas mereka. Kemudian yang kedua, ada yang namanya perencanaan pelajaran yang matang. Rencana pelajaran yang matang dan juga fokusnya itu pada siswa. Rencana pelajaran yang matang itu karena guru merancang rencana pembelajaran yang sangat rinci, di mana di dalamnya itu termasuk tujuan pembelajaran, langkah-langkah pengajaran, materi yang digunakan, dan metode penilaiannya itu sudah dirancang dengan baik sebelum open class. Kemudian fokus pembelajarannya itu pada siswa, atau fokus rancangan pembelajarannya itu pada siswa. Yang mana perencanaan atau rancangan yang dibuat tadi itu berfokus pada bagaimana siswa memahami materi, bukan hanya pada konten yang diajarkan. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya observasi dan refleksi. Seperti halnya langkah-langkah lesson study yang saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya ada yang namanya observasi dan refleksi. Karena dalam lesson study ini dia menggunakan tim, maka tim yang tidak bertugas sebagai guru model itu mengobservasi apa yang terjadi dalam kelas, dan observasinya ini berfokus pada siswa dan pembelajaran yang berlangsung. Misalnya bagaimana dalam pembelajaran itu yang diobservasi bagaimana siswa merespon, bagaimana siswa memahami, dan bagaimana partisipasi siswa dalam pembelajaran tersebut. Yang kedua, ada yang namanya refleksi bersama. Karena lesson study ini dilakukan secara tim, maka refleksinya juga dilakukan bersama, dilakukan secara tim. Nah, dari refleksi ini kita bisa tahu apa yang berhasil dan apa yang harus diperbaiki. Data yang harus direfleksi ini diperoleh pada saat apa? Pada saat kita mengobservasi. Nah, data dari hasil observasi itulah yang digunakan untuk merefleksi kembali proses pembelajaran, apa yang berhasil dan apa yang harus diperbaiki. Nah, berikutnya yang keempat, ada penggunaan data untuk perbaikan berkelanjutan. Dari kata penggunaan data dan perbaikan berkelanjutan, ini dapat kita ketahui bahwa dalam lesson study itu ada yang namanya data dan ada juga yang namanya siklus berulang. Nah, data di sini dalam lesson study adalah data
driven. Data driven itu artinya lesson study itu menggunakan data nyata dari kelas untuk mengambil keputusan tentang pelajaran. Ini termasuk data observasi, umpan balik siswa, dan hasil belajar siswa. Kemudian yang kedua, siklus berulang. Artinya proses lesson study itu tidak hanya berhenti pada satu siklus, artinya dia memiliki siklus yang berkelanjutan, siklus yang berulang, mulai dari perencanaan, observasi, dan juga refleksi. Yang kelima, ada yang namanya pembelajaran yang berpusat pada siswa. Lesson study ini, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, bahwasanya dia memfokuskan pada peningkatan kualitas pembelajaran. Artinya, fokus utama dari lesson study dalam pembelajaran ini adalah siswa itu sendiri. Yang mana, yang pertama, kebutuhan dan minat siswa. Nah, dengan berfokus pada bagaimana siswa belajar, lesson study ini memfokuskan lesson study dalam pembelajaran ini memfokuskan bagaimana minat dan kebutuhan dan minat siswa. Atau lesson study ini dalam pembelajarannya itu disesuaikan dengan kebutuhan dan minat siswa. Kemudian yang kedua, ada yang namanya pembelajaran aktif. Nah, lesson study ini mendorong penggunaan metode pembelajaran yang aktif, di mana siswa terlibat secara langsung dalam pembelajaran, misalnya melalui diskusi kelompok, proyek, ataupun pemecahan masalah. Dan dapat diketahui juga bahwasanya dari sini dapat ditahu bahwa lesson study itu, ketika melaksanakan lesson study, guru itu hanya berperan sebagai fasilitator. Yang terlibat secara langsung atau yang lebih banyak terlibat dalam proses pembelajaran itu sendiri adalah siswanya atau peserta didiknya. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah peningkatan kualitas pembelajaran. Peningkatan kualitas pembelajaran ini di dalamnya termuat ada yang namanya metode inovatif dan juga keterbukaan serta transparansi. Metode inovatif yang mana dalam melaksanakan lesson study ini sekiranya itu guru termotivasi untuk menggunakan metode baru dan inovatif, sehingga dengan penggunaan metode baru dan inovatif ini dapat meningkatkan keterlibatan dan hasil belajar siswa. Kemudian yang kedua, ada yang namanya keterbukaan dan transparansi. Lesson study mendorong budaya keterbukaan dan lesson study di antara para guru, karena mereka bekerja dalam tim. Artinya dalam tim itu harus saling terbuka, harus saling sharing gitu. Jadi dimana dengan adanya keterbukaan dan transparansi ini, itu membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran yang terus berkembang, karena adanya keterbukaan antara guru yang satu dengan guru yang lainnya dalam tim tersebut. Nah, teman-teman, berdasarkan beberapa pembahasan atau materi yang telah saya bahas tadi, dapat diketahui bahwasanya reformasi pembelajaran melalui lesson study ini berpotensi atau sangat berpotensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh atau kualitas pembelajaran secara menyeluruh. Dengan apa? Dengan menggabungkan kolaborasi antar guru, kemudian perencanaan yang matang, observasi yang teliti, dan refleksi yang berbasis data. Sehingga lesson study ini dapat membawa perubahan yang signifikan dalam metode pembelajaran dan hasil belajar siswa. Nah, teman-teman, itulah tadi pembahasan dari saya atau materi dari saya tentang reformasi pembelajaran melalui lesson study. Mungkin video kali ini cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila mungkin ada kesalahan atau kata-kata yang kurang dimengerti, boleh langsung ditanyakan pada kolom komentar di bawah ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel Sri Rufayanti pada video berikutnya. Bye-bye.